Oke, kita langsung bahas intinya. Kalau kalian selama ini berpikir akuntansi itu cuma soal hafalan jurnal, aturan debit kredit, dan sekumpulan angka yang kaku, nah mari kita ubah cara pandang itu sekarang juga. Accounting theory atau teori akuntansi pada dasarnya adalah logika di balik semua angka-angka tersebut. Gini, kalau praktik akuntansi sehari-hari itu menjawab pertanyaan apa yang harus kita lakukan, kayak apa nih yang harus dicatat hari ini, maka teori akuntansi itu menjawab elemen kenapa. Kenapa sih kita mencatatnya dengan cara itu? Apakah caranya sudah tepat secara ekonomi? Dan yang paling penting, gimana cara kita mengembangkannya kalau dunia bisnis berubah? Teori ini tuh ibarat fondasi bangunan. Tanpa teori, akuntansi cuma bakal jadi kebiasaan buta yang terus diulang tanpa pemahaman yang jelas. Ambil contoh nyata deh, yang pasti sering banget kita temui. Penyusutan atau depreciation. Dalam praktiknya, kita mungkin udah terbiasa membagi nilai sebuah mesin dengan umur ekonomisnya. Cuma karena, ya memang begitu aturannya. Tapi teori memaksa kita untuk berpikir kritis. Kita harus bertanya, apakah metode penyusutan yang kita pilih itu benar-benar mencerminkan penurunan nilai ekonomi mesinnya di dunia nyata? Nah, pertanyaan kritis semacam inilah yang membuktikan kalau akuntansi itu bukan sekedar pekerjaan teknis, tapi butuh cara berpikir tingkat tinggi. Bagian 1. Mengapa teori akuntansi dibutuhkan? The real world chaos, alias kekacauan dunia nyata. Pertanyaan logis yang pasti muncul di kepala kita adalah, kenapa sih kita butuh teori ini dari awal? Bayangkan begini, kalau kita hidup di sebuah dunia yang sempurna, di mana informasi itu 100% lengkap dan gratis, nilai setiap aset jelas, dan masa depan bisa diramal secara pasti, jujur aja, kita nggak butuh akuntansi. Tapi sayangnya, kenyataan bisnis tempat kita hidup ini sangat berantakan dan penuh dengan ketidakpastian. Secara spesifik, ada 3 ketidakpastian utama di dunia nyata ini. Pertama, informasi itu nggak pernah benar-benar lengkap. Kedua, nilai sebuah aset seringkali nggak jelas. Harga tanah misalnya, bisa berubah drastis kan? Dan ketiga, masa depan nggak ada yang tahu pasti. Nah, di tengah kondisi yang serba abu-abu ini, para investor, bank, dan pemerintah sangat bergantung pada informasi akuntansi untuk ngambil keputusan bernilai miliaran. Karena itulah, kita butuh teori dengan landasan logika yang super kuat supaya informasinya bisa dipercaya dan nggak menyesatkan. Bagian 2. 3 masalah utama akuntansi. The roadblocks atau hambatan-hambatannya. Menyediakan informasi yang 100% sempurna di dunia nyata itu mustahil. Masalah pertama adalah measurement atau masalah pengukuran. Bayangkan sebuah perusahaan beli tanah harganya 500 juta. Beberapa tahun kemudian, harga pasar tanah itu naik jadi 1 miliar. Pertanyaannya, di laporan keuangan hari ini harus dicatat berapa? Kalau pakai harga beli masa lalu, catatnya 500 juta. Tapi kalau pakai nilai pasar sekarang, ya 1 miliar. Dua-duanya logis, tapi hasil akhirnya beda jauh. Ini nunjukin dengan jelas kalau angka akuntansi itu bukan kebenaran mutlak dari langit, tapi murni hasil dari pilihan metode yang kita pakai. Lanjut ke masalah kedua, objektif atau masalah tujuan. Sebenarnya laporan keuangan ini dibuat buat siapa sih? Tiap stakeholder atau pihak yang berkepentingan ternyata punya tujuan yang saling tabrakan. Investor pengen lihat keuntungan yang meroket, kreditur atau bank pengen lihat perusahaan mampu bayar utang. Sementara pemerintah, mereka fokus nyari angka laba yang besar supaya pajaknya juga maksimal. Karena banyak kepentingan yang tarik-menarik ini, akuntansi akhirnya harus pontang-panting jadi jalan tengah, yang pastinya nggak bisa bikin semua orang puas 100%. Masalah ketiga adalah inkonsistensi atau masalah ketidakkonsistenan. Kok bisa? Karena kalau kita lihat sejarahnya, akuntansi itu berevolusi dari praktik jalanan para pedagang di masa lalu, bukan dari sebuah rancangan teori agung bikinan ilmuwan. Akibatnya, prakteknya tuh jadi berceceran. Ada banyak banget metode depresiasi, penilaian persediaan beda-beda, bahkan ada celah transaksi yang bisa nggak dilaporkan sama sekali. Ini yang bikin laporan keuangan antar perusahaan seringkali susah banget buat dibandingin secara adil. Bagian 3. Memahami makna sebuah teori. More than just an opinion, ini jauh lebih dari sekedar opini. Nah, berangkat dari semua kekacauan tadi, kita butuh banget yang namanya landasan. Teori dalam akuntansi ini bukan sekedar omongan akademis di atas kertas. Ini adalah kerangka berpikir sistematis buat mengevaluasi praktik di lapangan. Sebuah teori itu bisa dibilang bagus kalau punya 3 syarat. 1, dia bisa menjelaskan realita. Kenapa sih perusahaan A pilih metode ini dan bukan yang itu? 2, dia bisa memprediksi fenomena di masa depan. Dan 3, argumennya masuk akal sampai bisa diterima banyak orang. Dan ingat ya, teori yang bagus itu hidup. Dia nggak kaku. Kalau dunia bisnis berubah, teori akuntansi juga mutlak harus ikut berevolusi. Bagian 4. Evolusi teori akuntansi. How we got here. Bagaimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Perjalanan ilmu akuntansi ini ngelewatin 5 era utama. Dan ini pada dasarnya adalah rekam jejak gimana para praktisi mati-matian berjuang nyelesain 3 masalah utama tadi.
Mulai dari masa pre-teori, masuk ke general scientific, terus ke pendekatan normatif, banting setir ke positif, sampai akhirnya di modern era sekarang ini. Kita bahas cepet aja ya. Awalnya kita ada di pre-theory period atau masa prateori. Bintang utamanya siapa lagi kalau bukan Luca Pacioli yang mempopulerkan sistem double entry atau pencatatan berpasangan. Saat itu, akuntansi bener-bener murni sekedar teknis gimana cara nyatet buku. Nggak ada perdebatan ilmiah. Tapi begitu bisnis makin besar, kita masuk ke general scientific period. Di sini, para ahli mulai mengobservasi fenomena bisnis, merangkumnya dan menjelaskannya secara ilmiah. Salah satu hasilnya adalah penggunaan historical cost atau nilai historis yang makin meluas. Tapi sekedar observasi itu ternyata nggak cukup. Muncullah pendekatan normatif. Di sini, para pemikir sibuk mengatur kondisi ideal. Mereka mendikte apa yang seharusnya dilakukan perusahaan. Sayangnya, karena kata ideal tiap orang itu beda, jalan ini akhirnya buntu. Dari situlah lahir pendekatan positif. Ini jauh lebih membumi. Daripada ribut soal mana yang paling ideal, mereka malah neliti kenapa sih sebuah praktek akuntansi itu benar-benar dilakukan secara nyata di lapangan. Nah, pendekatan positif ini membuka pintu buat pendekatan perilaku atau behavioral. Ini brilian banget. Coba kalian bayangkan, kalau ada manajer, tahu dia bakal dapat bonus akhir tahun asalkan laba perusahaannya tembus target, apa yang bakal dia lakukan? Instingnya pasti jalan. Dia bakal cenderung milih kebijakan akuntansi yang secara legal bisa bikin angka labanya kelihatan tinggi. Fenomena ini jadi bukti nyata bahwa angka di laporan keuangan itu nggak pernah netral. Selalu ada motivasi dan perilaku manusia di baliknya. Terakhir, bagian 5. Peran conceptual framework, the modern solution atau solusi era modern. Dengan semua kerumitan sifat manusia, praktek yang beda-beda dan perdebatan yang panjang, gimana cara kita merapihkan ini semua sekarang? Jawabannya ada di conceptual framework. Kerangka konseptual ini ibarat undang-undang dasarnya akuntansi global. Fungsinya luar biasa penting. Dia jadi fondasi utama waktu kita bikin standar akuntansi internasional kayak IFRS. Tujuannya satu, menekan angka ketidakkonsistenan antar negara dan perusahaan. Dan hebatnya, kerangka ini bukan cuma satu teori kaku, melainkan campuran cerdas dari teori normatif, positif, dan temuan dari sifat manusia tadi. Tapi, dari semua ini, muncul satu pertanyaan kritis buat kita. Apakah conceptual framework ini bisa jadi jawaban ajaib buat setiap masalah spesifik di lapangan? Jawabannya, jelas tidak. Kerangka ini ada buat ngasih panduan umum dan ngurangin kekacauan. Tapi, dia bukan tongkat sihir. Selama dunia bisnis terus memunculkan jenis transaksi baru, maka akuntansi dan teorinya harus terus dipaksa untuk mikir, adaptasi, dan berevolusi. Karena pada akhirnya, akuntansi adalah ilmu tentang logika, bukan sekedar hitung-hitungan matematika.